Shalom. Semuanya apa kabar? Tuhan Yesus baik, minal aidin ya. Oke, saya akan melanjutkan seri khotbah The Great Exchange. Kali ini saya akan kebagian bahan Forsaken to Heal. Ya. Kita akan baca ayatnya sama-sama di Mazmur 22 ayat 1 sampai 3, ayat 7 dan 8 ya. 1, 2, 3. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Saya nggak mau buru-buru bawa ayat ini ke ayat mesianik, saudara. Pasti saudara pikir, oh ini adalah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena memang di UC udah terkenal banget sampai kita ada lagunya. Nah, tapi sebetulnya sejujurnya, sadarkah saudara bahwa ayat ini adalah jeritan hati yang terdalam dari setiap insan manusia? Pernahkah, dan saya yakin setiap kita yang hidup dan merasakan kejatuhan, pernah mengatakan hal ini. Allah, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau tetap jauh dan tidak menolong aku? Ya, kita sering berkata seperti ini, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau enggak menjawab Tuhan. Pada waktu malam tetapi aku tidak juga tenang. Saudaraku, ini bukan hanya sekedar ayat mesianik. Tapi ini adalah jeritan hati dari manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara pasti merasakan yang dimana saudara menjadi celah bagi semua manusia. Saya nggak tahu ya kalau saya pernah merasakan, sering. Dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat Glenn mengolok-olok Glenn. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Glenn ya memang kayak begitu. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar ayat yang dikatakan, perkataan yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Tapi ini adalah jeritan hati yang terdalam dari setiap kita. Oke. Nah, saya akan katakan, saya nggak akan ulang-ulang bahwa banyak sekali di bagian slide saya yang saya ambil dari buku Mere Christianity oleh C.S. Lewis. Buku ini bagus banget ya, saking bagusnya susah banget dimengerti ya. Jadi saya nggak sarankan saudara baca ya. Nah karena saya udah beli buku ini 2 tahun yang lalu, tapi waktu saya beli, saya baca, saya nggak ngerti saudara. Baru akhir-akhir ini saya mulai mengerti buku ini dan ini luar biasa banget. Dan sebagian besar dari khotbah ini diinspirasikan dari buku Mere Christianity. Siapakah C.S. Lewis? C.S. Lewis adalah seorang ateis yang akhirnya bertobat dan menyembah Yesus sebagai juru selamat hingga akhir hidupnya. Siapakah C.S. Lewis? C.S. Lewis adalah pencipta novel The Chronicles of Narnia. Wow, dia adalah seorang sastrawan yang sangat luar biasa sekali dan baik novelnya maupun buku ini itu menjadi bestseller sepanjang masa. Dan C.S. Lewis dia tidak pernah sekolah teologi ya. Tapi seluruh isi bukunya ini masih menjadi pelajaran oleh PhD teologi zaman now. Ini luar biasa banget. Nah, jadi saya diberkati oleh buku ini dan saya berkata bahwa banyak sekali slide-slide ini yang ngambil dari C.S. Lewis. Tapi saya nggak akan mention lagi C.S. Lewis-nya, tapi saya hanya bilang dari awal. Karena kebanyakan. Ya. Oke, kita mulai. Nah, saya yakin saudara setuju dengan ini. Hidup di dunia ini menderita. Saudara yakin? Pasti semua setuju. Ya. Bahkan bayi waktu lahir menangis. Secara medis memang berkata paru-paru mulai bekerja. Ya. Kantong udara kecil terbuka. Cairan dalam paru-paru terbuka. Bertemu dengan cahaya. Udara dingin dan sentuhan yang baru. Itu secara medis. Tapi secara teologis menandakan secara simbolik
mulai masuk ke dalam dunia yang penuh pergumulan. Wow, dari bayi aja. Alam bawah sadar kita sudah mengetahui bahwa kita masuk ke dunia yang penuh pergumulan. Maka itu kita menangis. Saudaraku, makin kita dewasa, makin menderita. Ya. Waktu saya sih, waktu anak kecil saya bahagia banget ya. Berbeda dengan Teddy, memang Teddy dari kecil udah menderita. Gitu. Nah, remaja saya mulai tuh berbuah-buah dosa yang makin parah gitu ya. Teddy udah parah gitu ya. Nah, tapi saya yakin waktu kita dewasa, semua menderita. Ya, semua menderita. Waktu masih remaja kita pikir, wah kuliah enak ya kak ya. Kalau udah kuliah nggak ada jadwalnya, bisa masuk kelas kapan aja. Begitu kita udah kuliah, kita bilang, wah tuh SMA lebih enak gitu ya. Waktu saudara udah kuliah nih, saudara ketemu cewek cantik atau cowok ganteng, saudara bilang, kalau menikah tuh pasti enak gitu ya. Begitu saudara menikah, pret gitu ya saudara. Segala sesuatu yang menderita saudara alami, punya anak lebih sakit lagi saudara ya. Lebih menderita lagi. Makin tua, makin menderita. Ya, bukannya berkurang, makin banyak penderitaannya. Kita alami ini dan kita nggak perlu pura-pura bohong gitu ya. Pura-pura enggak kok, asik aja. Enggak lah, lo bohong guys ya. Pasti lo makin menderita kan, kelihatan dari kerutan wajah lo gitu ya. Nah, kita sering merasa sendirian. Ya kan? Selalu kita sering merasa sendirian. Saudara pasti berpikir begini, enggak ada yang ngertiin saya. Sekalipun ada orang-orang yang penderitaannya mirip-mirip. Tapi enggak ada yang benar-benar ngertiin gue kok. Enggak ada yang bisa betul-betul mengerti tentang apa yang gue rasakan. Sehingga kita selalu merasa sendirian di dalam dunia yang rame ini, saudara. Kita merasa sendirian dan sendirian dan sendirian. Karena itu setiap hidup kita selalu berusaha, merasa harus berusaha sendirian. Karena gak ada orang yang benar-benar peduli sama kita. Kalaupun mereka mau bantu kita, pasti ada maunya. Sehingga kita selalu berusaha sendirian dengan kemampuan kita sendirian, saudara. Kita selalu merasa sendirian, kita merasa harus selalu berusaha sendirian. Padahal sesungguhnya saudara, sesungguhnya nih, Glenn mau bilang, sesungguhnya kita memang sendirian saudara. Ya. Di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, lo sendirian. You are alone gitu ya. Maksa ya. Jatuh deh ya kan. Maksa ya kan. Jadi kita memang sendirian. Tidak ada yang peduli sama kita saudara. Di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini, you are forsaken. Lo ditinggalkan, lo sendirian. Makanya semua perasaan lo itu bukan ilusi. Semua rasa berjuang sendirian lo itu bukan ilusi. Itu realita secara teologis, secara Injil itu realita saat manusia jatuh dalam dosa. Kita sendirian. Wow. Ya, ini belum khotbahnya, ini baru pembukaan. Ya. Nah, tapi desain awal manusia itu adalah relasi kekal dengan Allah. Kita diciptakan pada mulanya memiliki relasi yang kekal dengan Allah. Satu-satunya Allah di dalam dunia peragamaan di dunia ini, saudaraku, hanya Allah Kristen yang Tritunggal. Yang tiga tapi satu, satu tapi tiga. Allah Tritunggal ini yang memiliki relasi kekal yang disebut dengan perikoresis, yang berarti saling berdiam, saling mengisi, saling melengkapi, saling mengasihi, saling memuji. Perikoresis ini dalam bahasa aslinya ada kata dasarnya itu koreo, seperti orang menari. Kita itu didesain untuk terlibat dalam relasi yang seperti ini. Saudara. Kita nggak didesain untuk kesendirian. Makanya saat kita sendirian, kita menderita. Karena itu bukan desain awal kita. Saat seseorang atau sesuatu, dia digunakan tidak sesuai dengan desain awalnya, dia akan merasa ada yang kurang. Demikianlah kita. Kalian dan saya tidak diciptakan untuk sendirian.
Tapi kita diciptakan untuk memiliki relasi kekal dengan Allah Tritunggal. Namun, dosa membuat kita terpisah dari relasi kekal ini, saudara. Terpisah selamanya. Maka itu yang kita rasakan adalah kesendirian. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Dan itu nature manusia yang jatuh dalam dosa. Lo akan selalu merasa sendirian. Sehingga saat lo sukses juga lo sendirian sombong. Ya, saat lo gagal lo sendirian juga minder gitu ya. Semua sendirian gitu ya. Banyak orang bilang, oh kesuksesan itu adalah tempat yang sepi. Kata siapa? Waktu gagal juga sepi kok gitu ya. Waktu biasa-biasa average juga sepi juga. Karena itu nature dosa. Nature dosa itu akan membuat kita sendirian. Dosa bukan keputusan Allah. Tapi sepenuhnya adalah keputusan kita. Dosa bukan keputusan Allah. Itu adalah keputusan kita. Makanya waktu menderita, jangan nyalain Allah, saudara. Karena penderitaan bukan kehendak Allah, tapi sepenuhnya adalah nature dari dosa itu sendiri, saudara. Waktu kita menderita, saudara boleh mempertanyakan, why God boleh, tapi jangan nyalain Allah. Ya. Waktu penderitaan itu datang dalam hidup kita, itu bukan salahnya Allah. Itu betul-betul salahnya kita karena keputusan yang kita ambil. Akibat dari dosa itu adalah penderitaan. Penderitaan itu apa, saudaraku? Salah satunya ini. Penderitaan itu akan selalu membuat kita we are never enough. Karena dosa memberi kita identitas dari relasi horizontal yang sesama. Waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara akan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Gue kurang kaya. Gue kurang sukses. Waktu saudara gak begitu sukses, gak begitu kaya, tapi keluarga harmonis. Terus saudara lihat tetangga beli mobil baru gitu ya. Wah, gue harus sukses nih, supaya kayak yang tetangga gitu. Akhirnya saudara mulai nih, kerja mati-matian, sukses. Keluarga hancur gitu ya, saudaraku. Begitu saudara sukses, saudara bandingin lagi, aduh enak ya punya keluarga yang harmonis, dekat sama anak, ya kan. Sama istri macam-macam, tapi keluarga gue berantakan. Macam-macam kita membandingkan dan never enough. Cewek misalnya, waduh kulit gue kurang putih kayak dia. Kurang mancung kayak dia gitu ya. Kurang tirus atau kurang berahang gitu ya. Selalu never enough. Karena dosa itu membuat identitas kita ditentukan oleh relasi yang horizontal. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan gak akan ada habis-habisnya. Ya. Tapi anugerah itu memberikan kita identitas yang vertikal, saudaraku. Dan itu always enough. Oke, Glenn coba kasih analogi yang kurang sempurna sebenarnya. Misalnya ada satu poros ya, kayak saudara tahu jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit. Porosnya kan di tengah. Ya. Saat saudara sedang menselaraskan diri saudara dengan sesuatu yang lain di sana gitu ya. Apakah itu kesuksesan atau apa gitu ya. Saudara sedang berjalan kan, seakan-akan saudara berjalan. Padahal sesungguhnya posisi saudara sedang menurun. Ya kan? Saudara sedang menurun. Terus saudara waktu menurun, wah kok gue menurun ya, nggak kayak dulu. Wah coba yang sebelah, saudara ke sebelah lagi. Tetap posisinya turun juga. Ke sebelah lagi tetap turun juga. Yang benar adalah saudara tetap di posisimu dan saudara menerima anugerah. Sehingga posisimu ada netral, ada tangga yang turun dari atas yang membuat engkau naik dan naik terus seperti apa adanya dirimu. Setiap kita punya panggilan yang spesial, saudara. Ya, saya nggak perlu menjadi Teddy. Teddy nggak perlu menjadi saya, gitu ya. Mungkin Teddy mau menjadi saya ya. Oh enggak, Teddy mau menjadi Pagem ya. Contohnya kayak gitu. Nah, kita tidak perlu menjadi seperti itu ya saudara ya. Nah jadi artinya
Setiap orang mempunyai panggilannya yang spesifik di dalam dirinya. Dan Tuhan memakai kita itu benar-benar spesial, spesifik banget. Sehingga kita harus menerima anugerah yang memberikan kita identitas yang vertikal. Sehingga identitas kita nggak ditentukan lagi oleh hubungan yang membanding-bandingkan diri. Oke guys, nah tapi tanpa anugerah kita nggak akan bisa keluar dari identitas yang membanding-bandingkan diri dengan sesama kita, saudara. Nah, that's why kehidupan kita itu menjadi very, very complicated. Lebih tepatnya, chaos. Karena kita akan bingung. Saudara akan bingung. Ya. Saudara berusaha untuk sukses, yang ini hancur. Saudara untuk jaga keluarga, tapi duit nggak ada. Saudara berusaha untuk cantik, operasi sini, tiba-tiba tren berubah, ganti lagi gitu ya saudara ya. Complicated ya, bukannya complicated lagi, chaos ya. Muka lo hancur pasti, ya kan. Karena dosa akan membuat diri kita chaos. Semakin kita berusaha, semakin kacau. Saudara. Semakin mengejar mimpi, semakin mimpi beneran. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia yang berdosa ini semuanya itu sia-sia. Semakin kau berusaha, semakin chaos. Ya, kejar mimpimu, makin mimpi beneran. Ada juga yang seberapa banyak dari kita yang gak pengen berbuat dosa. Tapi jatuh terus dalam dosa. Ya kan? Saya yakin kok ya, gak ada anak kecil yang dari kecil dia punya cita-cita, waktu gede gue mau buat dosa, gak ada. Saudaraku, kita tahu ya, karena masalah kita itu bukan ketidaktahuan akan kebenaran. Tapi ketidakmampuan melakukan kebenaran. Kita semua ini punya wahyu umum yang namanya hati nurani. Dari manusia jatuh dalam dosa, buahnya apa? Pengetahuan akan yang baik dan kita tahu kok mana yang baik, yang jahat kita tahu. Tapi masalahnya kita nggak mampu melakukan kebenaran, itu masalahnya. Kita nggak mampu. Jadi bayangkan saudara, betapa tersiksanya hidup manusia yang jatuh dalam dosa. Mereka mengetahui kebenaran tapi mereka nggak pernah mampu melakukannya. Sehingga ada kefrustasian yang kosmik dalam diri kita. Frustasi. Hidup kita frustasi. Kita tahu yang benar tapi kita tidak mampu, antara dua yang saudara lakukan. Akhirnya saudara melakukan yang salah aja terus. Gua gak mampu kok. Atau saudara pura-pura bisa melakukannya sehingga saudara bertopeng seumur hidupmu, tapi engkau masih menyisakan ruangan gelap tersembunyi untuk engkau melakukan dosa favoritmu. Kefrustasian kosmik dalam diri kita. Nah ini yang slide berikutnya, ini benar-benar dari C.S. Lewis. Semua yang berusaha kita gapai di dunia ini, kesuksesan, kekayaan, pasangan impian, gagal menepati janjinya. Saudara. Janji apa? Untuk bahagia selama-lamanya. Kesuksesan, benar Glenn kesuksesan, coba aja. Kekayaan, benar Glenn kekayaan. Kalau pasangan impian pasti udah pada ngalamin lah ya. Pret semua gitu ya. Gagal menepati janjinya. Oke, kalau kita ngomong kesuksesan dan kekayaan, mari kita lihat Elon Musk. Ya. Saya bersyukur banget saya kenal Injil. Dari 2018 sampai 2023 dia berhala saya, saudara. Maka itu saya jadi EV freak itu gara-gara dia, saudara. Ya kan? Saya berhala banget dan seumur hidup saya ingin menjadikan seperti dia. Tapi sekarang udah berubah ke ya itulah ya. Yang khotbah dua minggu lalu ya. Nah terus gitu. Whoever said money cannot buy happiness really knew what they were talking about. Elon Musk berapa bulan yang lalu dia tulis ini di Twitter. Siapapun yang bilang uang tidak dapat membeli kebahagiaan, mereka benar-benar tahu apa yang mereka katakan. Untuk informasi,
data Forbes Februari 2026, net worth dari Elon Musk itu 13.500 triliun rupiah. 13.500 triliun rupiah saja. Ya. Enggak usah dihitung, nanti stres sendiri ya, males kan. Jadi itu sama dengan 13.500.000 miliar rupiah. Males ya, banyak banget. Dengerin yang benar makanya. 13.500 triliun rupiah. Sama aja 13.500.000 miliar rupiah. Gitu. Ya kan? Ya kan? Susah kan? Ya kan? Elon Musk, orang terkaya di planet ini, mengatakan hal itu. Bahwa dia tahu bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Semua yang kita kejar itu gagal menepati janji. Nah, saudaraku, C.S. Lewis juga bilang seperti ini. Tapi sejujurnya yang kita rindukan sebenarnya adalah happily ever after. Tapi makin tua, kita makin sadar itu cuma dongeng. Iya kan? Makin tua kita sadar itu cuma dongeng. Waktu kita masih muda, wah ketemu pangeran gitu ya. Atau ketemu kodok dicium jadi pangeran gitu ya saudara. Kita masih menganggap itu adalah hal yang real. Tapi makin kita tua, kita menyadari bahwa itu cuma dongeng. Tapi apakah benar itu hanya dongeng? Lalu mengapa sejujurnya hati kita masih terus merindukan bahagia selamanya? Di lubuk hati kita yang terdalam. Walaupun logika kita menolaknya. Wow. Makhluk hidup tidak diciptakan dengan suatu keinginan, kecuali keinginan-keinginan tersebut bisa dipenuhi. Bayi merasa lapar karena memang ada yang disebut makanan. Bebek ingin berenang karena memang ada yang disebut air, saudara. Manusia merasakan keinginan seksual karena memang ada yang disebut seks. Apa yang saya maksud di sini? Apa yang C.S. Lewis masuk di sini, saudara? Semua keinginan kita diciptakan with a purpose. Wow. Kenapa kita merindukan happily ever after, tapi logika kita nolak, tapi dalam lubuk hati kita masih menyimpan keinginan untuk happily ever after, saudara? Ini merupakan sebuah hal yang membingungkan buat diri kita, saudara. Tapi semua keinginan kita diciptakan Tuhan with a purpose. Ada tujuannya, saudara. Ini penjelasan C.S. Lewis. Jika kita menemukan keinginan dalam diri kita, happily ever after itu, yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman apapun di dunia ini. Penjelasan terbaiknya adalah karena kita diciptakan untuk dunia yang lain. Wow, boleh tepuk tangan? Saudaraku, kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Kita diciptakan untuk kekekalan. Karena itu ada perasaan happily ever after yang terus ingin kita gapai di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena kita bukan didesain untuk berhenti di dunia yang fana ini. Tapi kita menuju ke dunia kekekalan. Semua kesenangan-kesenangan duniawi tidak pernah diciptakan untuk kepuasan. Yes. Ya. Apapun itu kesenangan duniawi. You name it, saudara sebut. Melainkan hanya untuk membangkitkan, menggambarkan hal yang sebenarnya. Yaitu kekekalan. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini, saudaraku. Saudara pergi party, akhirnya bosan juga. Saudara, hubungan seks ada limitnya. Ya. Saudara, apapun kesenangan-kesenangan dunia ini, itu tidak diciptakan untuk kepuasan. Melainkan hanya untuk membangkitkan, untuk menggambarkan glimpse dari hal yang sebenarnya, yaitu kekekalan. Nah,
Kita harus seimbang dalam hal ini, saudara. Jika memang demikian, kita harus berhati-hati untuk tidak memandang rendah dan tidak mensyukuri berkat-berkat duniawi ini. Bukan berarti saya langsung tidak menghargai istri saya, tidak mensyukuri hubungan suami istri dengan istri saya, bukan. Ya. Bukan berarti saya tidak mensyukuri pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan dalam diri saya, bukan berarti begitu. Tapi kita harus seimbang. Bahwa kita tetap mensyukurinya itu sebagai sesuatu hal yang dititipkan dalam anugerah kita selama di dunia ini. Tetapi di satu sisi agar kita selalu menganggap bahwa berkat-berkat duniawi ini hanya semacam tiruan atau gemah atau bayangan dari sesuatu yang sesungguhnya. Oke? Jadi kita bisa tetap berselebrasi dengan berkat-berkat dunia yang Tuhan titipkan buat kita. Tapi itu bukan tujuan kita. Itu bukan hal yang kita sembah. Itu bukan hal yang kita inginkan begitu, sangat ingin epitomia, itu bukan, saudara. Tapi kita sadar bahwa berkat-berkat ini hanya membangkitkan sesuatu yang the real things, yaitu kekekalan. Jadi apapun yang saya lakukan di dunia ini yang mendatangkan berkat, saya tahu ini hanya sementara. Saya bersyukur tapi saya tidak tergila-gila. Saya tidak tenggelam di dalamnya. Karena saya tahu ada berkat yang sesungguhnya, yaitu kekekalan. Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kefrustasian kosmik ini. Untuk bisa memiliki perasaan yang seperti itu adalah anugerah. Kalau tidak, hati kita tetap akan terpaut kepada hal-hal duniawi itu. Yang sebenarnya adalah hal yang baik, tapi menjadi berhala. Satu-satunya jalan untuk bisa happily ever after adalah pergantian. Wow. Mengapa pergantian? Karena yang pertama, Allah tidak bisa curang. Kenapa Glenn tidak bisa curang? Karena dia yang memberi hukum itu. Dia yang bilang, jikalau engkau memakan buah dari pohon ini, engkau akan mati. Allah kita gak bisa curang, saudaraku. Dia gak bisa rubah hukumnya di tengah jalan, gak bisa. Itu bukan tipikal Allah, itu bukan nature Allah. Maka itu harus ada yang mati. Ini alasannya mengapa harus ada pergantian. Karena yang pertama, Allah gak bisa curang. Hukumnya harus tergenapi. Harus ada pribadi Allah, relasi kekal, masuk ke dalam keterpisahan kekal, yaitu dunia yang berdosa. Agar kita yang terpisah sekekal, masuk ke dalam relasi kekal. Oke? Kalau masih bingung, masih banyak slide berikutnya. 2 jam lah ya, sudah sekarang ya. Nah, inkarnasi bukan sekedar menjadikan dia guru moral, tokoh agung, atau teladan yang sempurna. Tidak, saudara. Kalau hanya menjadikan guru moral, tokoh agung, teladan yang sempurna, percuma. Karena ingat tadi, masalah kita bukan tidak mengetahui kebenaran. Nggak mampu, kita juga nggak akan mampu. Kalau dia hanya mengajar kebaikan, memberikan teladan tentang kebaikan, percuma. Kita manusia juga gak akan mampu. Tapi bicara tentang Allah yang merelakan diri, merengkuh, masuk ke dalam setiap penderitaan kita. John Calvin berkata, apa yang diambil, itu yang ditebus. Oke, ini adalah the great exchange. Apa yang diambil, itu yang ditebus. Tapi permasalahannya adalah Allah kita memang Allah yang maha kuasa. Allah yang tak terbatas. Tapi dalam satu sisi, satu aspek dan beberapa aspek, dia terbatas. Saudara. Apa maksudnya Glenn? Ya dia terbatas. Dia terbatas tidak bisa berbuat dosa.
Karena dia tidak bisa berdosa, maka Allah tidak bisa menderita. Allah tidak bisa sendirian, saudara. Allah tidak bisa mati. Nah, Allah yang tidak bisa menderita, Allah yang tidak bisa sendirian, Allah yang tidak bisa mati, merelakan dirinya masuk. Garis bawahi kata merelakan diri. Ini keren banget, guys. Ngapain? Ngapain dia lakukan ini? Merelakan diri masuk di dunia kegelapan, di dunia penderitaan, di dunia kesendirian, dan mati. Wow. Waktu kita berpikir tentang hal ini hal yang sama sekali tidak receh. Sama sekali bukan hal yang mudah. Maka itu kita gak pernah bisa untuk membayangkan seberapa besar dosa kita dan seberapa besar dia mengasihi kita, saudara. Karena ini hal yang luar biasa dari kata merelakan diri itu, saudara. Pribadi yang rela melakukan semuanya itu, tapi bukan karena kita spesial. Melainkan karena dia adalah kasih itu sendiri. Kita ini gak spesial, saudara. Sebaliknya, kita benar-benar gak layak. Kita benar-benar berdosa. Kita benar-benar tidak berdaya. Kita hanya benar-benar menerima anugerah yang besar. Wow. Yang ditentukan sejak semula berada dalam metanarasinya Allah. Apa metanarasi? Gambaran besarnya Allah. Cerita besarnya Allah. Saudaraku, saya gak spesial. Kak Rea gak spesial. Pak Gem gak spesial. Teddy apalagi. Kita semua gak ada yang spesial, saudaraku. Ya. Tapi kita, sorry kalau saya belum menemukan kata yang lebih tepat dari ini. Kebetulan ditentukan, ditetapkan dari awal untuk ada dalam metanarasinya Allah. Hanya itu saja, saudara. Kita gak spesial sama sekali, tapi kebetulan aja kita ada dalam metanarasinya Allah. Karena itu lo mau begajulan kayak gimana pun juga kalau lo udah dipilih, lo gak akan bisa kemana-mana, guys. Lo gak akan bisa kemana-mana. Bukan karena kita spesial ya, tapi karena engkau terlanjur ditetapkan. Inkarnasi adalah peristiwa Allah merelakan diri, lihat nih, masuk ke dalam setiap inci penderitaan kita. Dia masuk ke setiap inci penderitaan kita. Pernah gak bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus gak datang ke dunia dari umur 17 tahun aja? Atau dari umur 30 tahun aja dia langsung datang jadi daging, bisa gak? Bisa dong, bisa. 30 tahun, dia pelayanan 3,5 tahun, habis itu kan salib, meninggal, bangkit, bisa. Kenapa harus mulai dari embrio, guys? Wow. Di sini ada yang dari lahir, dari rahim sudah ingin digugurkan? Ada. Ada yang dari bayi udah gak diinginkan? Ada. Gak usah ngomong saya juga. Ada gak yang dari remaja, kalian sudah menderita, dewasa. Lihat guys, dia harus lakukan itu. Agar setiap inci penderitaanmu, dia ambil. Wow. Lihat, ini inkarnasi. Ini luar biasa. Dia ikut menangis bersama kita. Dia ikut lapar bersama kita. Dia ikut dalam pencobaan yang selalu menimpa kita. Dia ada di tengah, dia hadir di semua penolakan kita yang kita alami. Luar biasa itu. Setiap inci penderitaan kita, dia ambil. Itu yang menyebabkan dia harus dari embrio hingga mati di atas kayu salib.
Semuanya tanpa terkecuali penderitaan kita diambil oleh Tuhan. Yang John Calvin bilang apa? Yang diambil itu yang ditebus. Great exchange, ini great exchange saudara. Kristus nature-nya kudus, tapi dia mengambil ayatnya menjadi dosa agar kita menerima pengudusan saudara. Kristus yang mulia mengambil kutuk agar kita menerima berkat. Kristus yang terkasih, the darling of heaven. Surga enggak mengutus malaikat. Surga enggak mengutus makhluk surgawi lainnya atau batu surgawi juga udah oke gitu ya. Enggak. Dia mengutus the best, the darling of heaven. Tapi the darling of heaven mengambil penolakan kita agar kita menerima penerimaan, guys. Kristus yang benar mengambil penghukuman agar kita menerima pembenaran. Kristus yang penuh kuasa mengambil penderitaan agar kita mendapatkan rest damai. Kristus yang memiliki perikoresis itu, relasi yang kekal, mengambil kesendirian agar kita mendapatkan penyertaannya yang sempurna. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nanti di berikutnya Glenn akan cerita. Kristus yang kekal mengambil mati yang seharusnya bagian kita. Agar kita menerima hidup yang kekal. The great exchange. Kristus masuk ke dalam dunia yang berdosa, tubuh dosa, tetapi mengakhiri hidup tanpa dosa. Agar kita, ini the great exchange. Kristus masuk ke dalam dunia yang berdosa, tubuh dosa, tapi mengakhirinya tanpa dosa, agar kita di dalam Kristus dilahirkan kembali. Lahir dalam kehidupan Kristus. The great exchange. Wow. Sehingga kita disebut Kristen, pengikut Kristus. The great exchange. Dia masuk ke tubuh yang penuh dosa, mengakhiri tanpa dosa, sehingga kita bisa masuk ke dalam kehidupan Kristus. The great exchange. Sama seperti Kristus yang makin lama dari embrio itu, anak, remaja, dewasa, bahkan di atas kayu salib yang paling terkutuk, makin lama makin dijadikan dosa karena kita. Demikian kita makin lama makin dijadikan seperti Kristus karena Kristus. Wow, ini the great exchange. Tanpa ini kita nggak akan pernah mampu. Inilah anugerah yang sesungguhnya. Ya, dia masuk ke dalam kita. Dia ambil semua penderitaan kita. Dia menjadi dosa karena kita. Agar kita bisa menjadi seperti Kristus. Karena dia. Wow, ya masih belum nih. Nah, dia merelakan diri terjebak. Lihat ya saudara, dia kekal. Dalam kekekalan itu tidak ada ruang dan waktu. Dia merelakan diri terjebak dalam ruang dan waktu agar kita masuk ditebus ke dalam kairos. Masuk dalam hidup yang kekal. Waktu saudara menerima dia sebagai juru selamat, hidup kekalmu sudah dimulai. Bukan nunggu nanti. Tapi hidup kekalmu sudah dimulai. Nah, ini yang dibilang ordo salutis. Yang ditentukan dari awal pasti dipanggil. Ya. Saudara ini udah ditentukan nih sebelum dunia dijadikan. Tiba-tiba lahir Teddy. Masih begajulan. Begajulan. Ada waktunya pasti dipanggil. Waktu dia dipanggil bukan karena dia benar. Tapi yang dipanggil pasti dibenarkan. Nah, yang dibenarkan itu pasti hari makin hari itu dikuduskan sama Roh Kudus dalam dirinya, makin menjadi seperti Kristus. Yang dikuduskan pasti dimuliakan. Kita nih Yusi bersyukur ya, belum ada 2 tahun, baru mau 2 tahun, tapi kita udah dikasih contoh.
jemaat kita yang dari awal sampai mati di dalam Kristus. Koroni. Ya. Kita semua jadi saksi hidupnya di mana Koroni yang hidup lamanya begitu hancur. Secara moral manusia, dosa dia salah satu yang paling dahsyat, saudara ya. Dari kita semua di sini, secara moral manusia, walaupun semua sama gitu. Nah, tapi kita lihat dia berubah. Ya. Waktu dia kena stroke dan hilang ingatan, Koroni sampai sempat pernah lupa Jill. Jill mau kasih makan, kalau nggak salah Koroni bilang, siapa gitu kan. Tapi dia nggak pernah lupa Olive sama satu lagi, Revano. Ya kan, berhalanya Teddy. Nah itu, jadi artinya memang saudara lihat kenapa Koroni tetap harus ingat Revano. Karena sudah ditentukan. Keren. Sehingga dia pasti dipanggil. Waktu dia dipanggil, dia dibenarkan. Dan kita lihat kehidupan Koroni 2 tahun terakhir. Dia dikuduskan dari hari ke hari. Bukan gak ada kesempatan loh untuk Koroni melakukan dosa favoritnya lagi. Banyak. Dan saya jadi salah satu orang yang sering dicurhatin. Dia udah mau telepon teman-temannya, udah mau culik orang lain atau apa dan lain-lain. Tapi akhirnya dibuat gagal aja. Lihat, pasti dikuduskan. At the end, mau ke gereja guys, Tuhan panggil. Dimuliakan. Ada kepastian ya. Di dalam diri orang-orang pilihannya ada kepastian keselamatan itu saudaraku. Bukan karena kita, tapi karena Allah. Nah, sekalipun kita masih terjebak dalam kronologi, dalam dunia kronologi, tapi kita sudah ada dalam dunia kairos, kekekalan. Maafkan bahasa saya terlalu sulit ya. Nih saya jelasin nih. Bagi orang-orang pilihan, anugerah membuat kita hidup dalam kekekalan. Dalam kekekalan tidak ada lagi kronologi. Allah melihat masa lalu kita dan masa depan kita dalam waktu yang bersamaan. Glenn akan jelaskan ini. Ini yang menjelaskan mengapa pada saat saudara masih jauh dari Allah. Atau saudara sudah pernah bertobat terus jatuh lagi. Tuhan itu rasa-rasanya selalu mendampingi saudara. Bahkan di saat kejatuhanmu. Di saat kejatuhanmu, engkau seakan-akan masih melihat Tuhan tersenyum terhadap dirimu. Tahu nggak dia tersenyum karena apa? Dia tersenyum bukannya senyumin dosamu, bukan. Dia tersenyum karena dia melihat masa depanmu. Waktu saya lagi jatuh, waktu saya benar-benar dalam lembah kekelaman, berkali-kali dalam hidup saya tidak pernah sedetik pun merasakan Tuhan meninggalkan saya. Setiap kali saya tutup mata, justru saya lihat dia senyum. Karena kenapa? Karena waktu saat saya jatuh, Yesus juga melihat, sabar Glenn, gue sedang proses kesombongan lo. Karena gue juga lihat, lo ada kembali di atas mimbar hari ini. Di saat itu, dia sudah melihat Glenn yang sekarang. Di saat itu, dia juga sudah melihat Glenn yang akan dimuliakan. Sehingga orang-orang pilihannya juga gak punya kesempatan untuk sombong, saudara. Sombong adalah dosa favorit saya, saudara. Makanya saya gak perlu dipuji, saya akan memuji diri saya sendiri. Ya kan? Tapi saya gak pernah bisa sombong, karena kenapa? Karena saat orang-orang pilihannya, karena kita punya keterbatasan, kita gak bisa lihat masa depan. Tapi orang-orang pilihannya dalam Injil, mereka akan melihat masa ini dan masa lalu dalam waktu yang bersamaan. Sehingga waktu mereka berdiri, Glenn waktu berdiri di sini, menyampaikan khotbah yang keren ini, gue juga melihat, gue dulu siapa? Gue gak bisa sombong guys. Bahkan kalian jadi saksi hidupnya. 1,5 tahun yang lalu Kak Glenn ini siapa? 2 tahun yang lalu gue tuh siapa? Sehingga kita tahu bahwa semuanya ini ada dalam anugerah.
orang-orang pilihannya membuat segala kronologi ini menjadi kekekalan, saudara. Sehingga kita gak bisa sombong. Walaupun pengen banget sombong. Gak bisa. Itu kekekalan. Ya. Allah melihat masa lalu kita dan masa depan kita di waktu yang bersamaan. Wah, keren. Nah, sehingga bagi orang pilihannya, ini udah sering Glenn bilang, sehingga hukum Taurat bukan lagi menjadi hukum, tetapi menjadi janji. Jangan berzina. Itu menjadi Glenn pasti tidak akan berzina lagi. Hukum Taurat bukan ditiadakan oleh Kristus, tetapi digenapi di dalam Kristus. Oke, udah mau selesai. Dave boleh maju. Supaya bantu, supaya Teddy bisa nangis. Nah, kan? Oh udah. Nah, ya. Tisu disembunyiin aja Kak. Disembunyiin aja. Udah, ya. Oke. Kristus. Ya. Inkarnasi. Salib. Kematian. Kebangkitan, kenaikan. Ini adalah sebuah metanarasi Allah yang memberikan kita kepastian segala sesuatu. Guys. Lihat ya. Christ Center. Semua yang dia lakukan. Itu sangat berarti buat diri kita. Inkarnasinya. Salib. Kematiannya. Kebangkitannya, kenaikannya. The Great Exchange. Kristus mengambil tangisan kita agar kita dihibur saat kita menangis. Engkau gak sendirian lagi. Kristus mengambil penolakan kita agar kita diterima oleh Bapa. Seberapa banyak kita mengalami penolakan di dunia ini. Dunia yang penuh dengan transaksional. Dunia yang melihat kita apa ada. Dunia yang melihat kita ada apanya. Tapi Kristus mengambil penolakan itu. Agar kita diterima oleh Bapa. Kristus melepaskan kehendaknya. Sampai mencucurkan keringat darah, saudara. Agar kita berselebrasi dalam melakukan kehendaknya. Engkau enggak lagi terbeban melakukan kehendaknya, saudara. Tapi saat kita melakukan kehendaknya, kita berselebrasi walaupun tubuh kita capek nih. Ya. Kadang-kadang gereja dari pagi, sore, malam masih ngumpul, jam 2 baru pulang gitu kan. Besok paginya, pagemnya udah ngajakin lagi breakfast gitu ya, sampai malam lagi gitu ya. Kadang-kadang capek, tapi kita melakukannya dengan selebrasi. Kita lambat laun menolak dosa demi dosa. Bukan karena kita lari dari dosa. Tapi karena kita sedang berlari pada kenikmatan Kristus. Sehingga dengan sendirinya kita menjauhi dosa tanpa sadar, saudara. Kita melakukan kehendaknya di dalam selebrasi. Dulu dia melepaskan kehendaknya dengan mencucurkan keringat darah, saudara. Agar kita bisa berselebrasi dalam melakukan kehendaknya. Di atas salib, Kristus mengambil perkataan kita. Perkataan kita yang diambil dia, saudaraku. Itu bukan perkataan Kristus. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus mengambil jeritan kesendirian kita. Merelakan diri terhempas dari relasi kekal yang dia miliki. Dari kekal ke kekal, saudara. Agar kita yang benar-benar terhempas sendirian, masuk dalam pelukan ilahi. Kembali anakku, dalam relasi kekal itu. Bukan karena engkau layak, tetapi karena aku, Allah yang mengasihi.
maka engkau tidak sendiri lagi anakku. Aku beserta denganmu senantiasa dalam kekekalan. Apa yang bisa kita lakukan lagi, saudara? Apa? Apa yang bisa kita banggakan lagi? Apa yang mau kita bayar harga lagi? Apa yang mau kita gapai lagi? Yang kita bisa lakukan hanya bersyukur. Selebrasi. Hanya ini yang kita lakukan the rest of our life. Bersyukur, selebrasi, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua yang kau telah lakukan. Sehingga aku melakukan semua kehendak-Mu dengan berselebrasi Tuhan. Aku memuridkan mereka dengan berselebrasi. Aku gak peduli mereka diubahkan atau gak diubahkan. Aku tetap berselebrasi Tuhan. Aku gak peduli mereka nyebelin atau akhirnya mereka jadi baik. Aku gak peduli Tuhan. Aku gak peduli aku dihargai atau tidak. Aku gak peduli. Karena aku sudah dibayar lunas di awal. Sehingga hanya ada ucapan syukur dan selebrasi. Soli Deo Gloria. Bangkit berdiri saudaraku, mari kita berdoa. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu perkataan kami Tuhan. Yang Engkau ambil di atas kayu salib. Agar kami yang terhempas dikembalikan pulang. Pulang ke dalam rumah Bapa. Pulang ke dalam pelukan Bapa. Pulang ke dalam relasi yang kekal itu. Yang telah lama kami terhilang. Yang telah lama kami merasa sendirian. Merasa tidak ada yang memperdulikan kami. Tapi hari ini semua berakhir Tuhan. Oleh karena ada anak kesayangan surga merelakan diri, terhempas dari relasi kekal, terhempas dari perikoresis itu Tuhan, dan menjadi kesendirian di atas kayu salib dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sehingga hari ini kami bisa berkata, Abba, Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.